Puji Tuhan, salam sejahtera, selamat pagi. Selamat beribadah dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya bahagia, sukacita, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus dilimpahkan di tengah kita sekalian. Mengawali ibadah doa pagi, kesempatan pagi hari ini kita nyanyikan nomor 30, nyanyian rohani, Berhembuslah Roh Kudus. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah, berhembuslah sekarang. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah, berhembuslah sekarang. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Kor. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Kor sekali lagi. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini.
nomor 10 dari nyanyian tambahan, Jalan Tuhan. Ada waktu di hidupku, pencobaan berat menekan. Aku berseru, mengapa ya Tuhan, nyatakan kehendak-Mu. Jalan Tuhan bukan jalanmu, jangan bimbang ataupun ragu. Nantikan Tuhan, jadikan semua indah pada waktunya. Pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya, Indah pada waktunya. 2. Jalan Tuhan bukan jalanmu, jangan bimbang ataupun ragu. Nantikan Tuhan, jadikan semua indah pada waktunya. Pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya, Indah pada waktunya. Pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya, Indah pada waktunya. Ayat yang ketiga. Hari esok tiada ku tahu, namun tetap langkahku maju. Percaya Tuhan, jadikan semua indah pada waktunya. Pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya, indah pada waktunya. Pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya, indah pada waktunya. Kami sudah memuji membesarkan nama-Mu Tuhan, saatnya kami menerima firman-Mu. Urapi kami semua dengan urapan-Mu yang suci. Kuasa kegelapan dalam bentuk apapun juga masih tetap berusaha mengganggu. Bersatu hati kami mengusirnya. Di dalam nama Yesus pergi, darah Yesus berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mohon kemurahan-Mu, mohon urapan-Mu.
dimanapun siaran ini dapat ditangkap, dimanapun anak-anak-Mu mengikuti ibadah ini Tuhan, urapi mereka semua dengan urapan-Mu yang sama. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa kami, haleluya, amin. Puji Tuhan, salam sejahtera, selamat pagi, selamat beribadah dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya bahagia, sukacita, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus dilimpahkan di tengah kita sekalian. Injil Lukas pasal 12 ayat 54 sampai dengan ayatnya yang ke-56. Injil Lukas pasal 12 54 sampai ayatnya yang ke-56. Yesus berkata pula kepada orang banyak, apabila kamu melihat awan naik di sebelah barat, segera kamu berkata, akan datang hujan, dan hal itu memang terjadi. Dan apabila kamu melihat angin selatan bertiup, kamu berkata, hari akan panas terik, dan hal itu memang terjadi. Hai orang-orang munafik, rupa bumi dan langit kamu tahu menilainya. Mengapakah kamu tidak dapat menilai zaman ini? Banyak orang, banyak anak Tuhan, hamba Tuhan, pelayan Tuhan, yang hanya mengetahui, yang hanya mencari, yang hanya mengejar tanda-tanda mujizat secara jasmani, sehingga tidak bisa memahami, tidak mencari mujizat secara rohani, mujizat secara rohani. Ini semoga kita mengerti firman Tuhan. Sampai tadi dikatakan tidak memahami tanda zaman. Tanda zaman adalah tanda-tanda akhir zaman, tanda-tanda kedatangan Yesus kembali yang kedua kali. Jadi sekali lagi, jika kehidupan itu hanya mengejar perkara-perkara jasmani, maka dia tidak bisa memahami tanda-tanda zaman, tidak bisa memahami bahwa kedatangan Yesus kembali yang kedua kali sudah tidak lama lagi. Rasul Paulus menuliskan bahwa dalam waktu menjelang kedatangan Tuhan kembali yang kedua kali adalah satu waktu darurat atau waktu yang sisa. Waktu yang sisa. Ini waktu yang sisa, waktu yang darurat ini menentukan apakah kehidupan kita akan berlalu bersama dengan dunia ini, ataukah kehidupan kita akan kekal bersama dengan Yesus untuk selama-lamanya. 1 Korintus 7 ayat 26 sampai ayat yang ke-33. 1 Korintus pasal 7 26 sampai 33. 1 Korintus 7 26 sampai 33. Aku berpendapat bahwa mengingat waktu darurat sekarang. Nah, ini sekarang ini darurat, istilah waktu darurat adalah baik bagi manusia untuk tetap dalam keadaannya. Apakah engkau terikat pada seorang perempuan? Janganlah engkau mengusahakan perceraian. Adakah engkau tidak terikat pada seorang perempuan? Janganlah engkau mencari seorang. Tapi kalau engkau kawin, engkau tidak berdosa. Dan kalau seorang gadis kawin, ia tidak berbuat dosa. Tapi orang-orang yang demikian akan ditimpa kesusahan badani, dan aku mau menghindarkan kamu dari kesusahan itu. Saudara-saudara, inilah yang kumaksudkan, yaitu waktu telah singkat. Karena itu dalam waktu yang masih sisa ini, orang-orang yang beristri harus berlaku seolah-olah mereka tidak beristri. Dan orang-orang yang menangis seolah-olah tidak menangis. Dan orang-orang yang bergembira seolah-olah tidak bergembira. Dan orang-orang yang membeli seolah-olah tidak memiliki apa yang mereka beli. Pendeknya, orang-orang yang mempergunakan barang-barang duniawi seolah-olah sama sekali tidak mempergunakannya. Sebab dunia seperti yang kita kenal sekarang akan berlalu. Aku ingin supaya kamu hidup tanpa kekhawatiran. Orang yang tidak beristri memusatkan perhatiannya pada perkara Tuhan, bagaimana Tuhan berkenan kepadanya. Orang yang beristri memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi, bagaimana ia dapat menyenangkan istrinya. Jadi akibat dari kehidupan yang hanya mengejar perkara jasmani, maka dia tidak bisa menilai zaman, sama dengan tidak bisa memusatkan perhatian kepada Tuhan. Jadi hari-hari ini berjuang, berusaha bagaimana kehidupan kita bisa memusatkan perhatian kepada Tuhan. Apa prakteknya memusatkan perhatian kepada Tuhan? Yaitu yang pertama, kalau kita tidak khawatir. Yang kedua, kalau kehidupan kita hidup berkenan kepada Tuhan. Hidup berkenan kepada Tuhan. Nah, sekarang bagaimana hidup berkenan kepada Tuhan? Bagaimana hidup berkenan kepada Tuhan? Kita membaca lebih dahulu di dalam Roma pasalnya yang Suratan Roma pasal 8 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-8. Roma pasalnya yang ke-8 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-8. Ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Roma 8
ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Ayat 5 sampai ayatnya yang ke-8. Roma pasal yang ke-8 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-8. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Jadi jika hidup dalam daging, tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tidak mungkin berkenan kepada Allah. Kemarin dalam ibadah doa penyembahan kita mempelajari daging, salah satunya adalah pikiran daging. Jika ikuti pikiran daging, maka tidak akan berkenan kepada Allah. Tapi ikuti pikirannya Yesus, maka baru kehidupan itu menjadi kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Nah, pagi hari ini saya melanjutkan, jadi pikiran yang berkenan kepada Tuhan. Bagaimana kita berkenan kepada Tuhan? Kalau tidak ikuti daging, tetapi kita ikuti Roh Kudus. Kita ikuti Roh Kudus. Nah, sekarang bagaimana kita mengikuti Roh Kudus? Ini proses-prosesnya mengikuti Roh Kudus. Mulai dalam Galati 5, 16 sampai 17. Galati pasal 5 ayat 16 sampai 17. Galati pasal 5, 16 sampai 17. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Tolong ditunjukkan dalam terjemahan lama, istilah yang ayat yang ke-16 itu, tetapi demikianlah inilah kataku, berjalanlah kamu dengan roh. Jadi hidup ikuti Roh Kudus ini mulai dari berjalan dalam roh, berjalan dengan roh, berjalan dengan Roh Kudus. Bagaimana berjalan dengan Roh Kudus? Berjalan dengan Roh Kudus artinya jika kehidupan itu tidak mengikuti kehendak daging, tidak mengikuti keinginan daging, kehendak daging, tetapi mengikuti kehendak roh. Kehendak roh sama dengan firman. Ikuti kehendak Tuhan, kehendak Bapa. Nah, ini yang pertama, berjalan dengan roh, berjalan dengan roh. Nah, kemudian yang kedua, dipimpin oleh roh. Ayat yang ke-18 sampai 21. Di dalam Galati pasal 5, 18 sampai 21. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Terus 6:17, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percidraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi yang kedua ini adalah dipimpin oleh roh. Dipimpin oleh roh. Dipimpin oleh roh ini sama dengan tidak melakukan perbuatan-perbuatan daging. Jadi kalau kita baca tadi perbuatan daging sedemikian banyaknya, nah ini kalau itu dilakukan, nah sama dengan tidak mewarisi kerajaan Allah. Tapi kalau dipimpin oleh Roh Kudus, nah tidak melakukan. Jadi artinya pagi hari ini kalau kita masih ada 1, 2, 3 atau mungkin semuanya masih komplit ini, berarti hidup itu belum dipimpin oleh Roh Kudus. Dia tidak hidup dalam Roh Kudus, tidak ikuti kehendak Roh Kudus. Semoga kita mengerti firman Tuhan. Nah sekarang kalau tidak melakukan kehendak daging, tidak melakukan perbuatan daging, maka sama dengan kehidupan itu hidup dalam kebenaran sampai menjadi senjata-senjata kebenaran.
Roma pasal 16 ayat 12 sampai 14. Roma pasal 16 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-14. Roma 16 12 sampai 14. Salam kepada Trifena dan Trifosa yang bekerja membanting tulang dalam pelayanan Tuhan. Salam kepada Persis yang kukasihi, yang telah bekerja membanting tulang dalam pelayanan Tuhan. Salam kepada Rufus, orang pilihan dalam Tuhan, dan salam kepada ibunya yang bagiku adalah juga ibu. Salam kepada Asinkritus, Flegon, Hermes, Patrobras, Hermas, dan saudara-saudara yang bersama-sama dengan mereka. Di dalam Roma pasal 16, jadi benar, mohon maaf saya salah sebutkan ayat. Jadi benar, istilah benar ini sama dengan sampai menjadi senjata-senjata kebenaran, sampai menjadi senjata kebenaran. Semoga kita bisa mengerti firman Tuhan. Semoga kita bisa mengerti firman. Jadi kalau sudah tidak ikuti perbuatan daging, maka yang dilakukan adalah sesuatu yang benar. Mohon maaf, Roma 6 bukan 16. Terlalu banyak satu angka. 16. Roma 6 ayat 12 sampai 14. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya, dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran, sebab kamu tidak akan dikuasa lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Sampai ayat yang ke-14 saja. Nah, jadi sampai ayat yang ke-14, tidak melakukan perbuatan daging, tidak melakukan dosa, maka kehidupan itu bisa hidup dalam kebenaran, menjadi senjata-senjata kebenaran dipakai oleh Tuhan. Nah, ini semoga kita mengerti firman Tuhan. Baru yang terakhir, hidup oleh roh. Hidup oleh roh. Nah, bagaimana hidup oleh roh? Kembali dalam Galati 5 ayatnya yang ke-22 sampai 26. Galatia pasal 5 ayat 22 sampai ayatnya yang ke-26. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jadi hidup oleh roh sama dengan kehidupan yang menyalibkan daging dengan segala keinginan dan hawa nafsunya. Sudah disalibkan, mati terhadap dosa. Mati terhadap dosa sehingga mengalami pembaharuan, keubahan hidup. Dari manusia jasmani menjadi manusia rohani ditandai dengan 9 buah roh tadi. 9 buah roh. Tolong tunjukkan ayat 22. 9 buah roh ini, yang pertama kasih, sukacita, damai sejahtera. Ini adalah gambar dari Allah Bapa. Gambar dari Allah Bapa. Jadi begitu mau menyalibkan daging dengan segala keinginan hawa nafsunya, maka kita mengalami pembaruan keubahan hidup sampai memiliki gambarnya Allah Bapa. Kasih, sukacita, damai sejahtera. Kemudian lanjut ayatnya tadi. Kasih, sukacita, damai sejahtera, ayat 22. Kesabaran, kemurahan, kebaikan. Kebaikan. Nah, ini gambar anak Allah. Jadi mau menyalibkan daging dengan segala keinginan hawa nafsunya, maka Tuhan akan ubahkan kita sehingga ada gambar Allah, anak Allah dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ini adalah gambar Allah Roh Kudus. Gambar Allah Roh Kudus. Nah, jadi jika kehidupan kita hidup oleh roh, menyalibkan daging dengan segala keinginan hawa nafsunya,
Tuhan mengubahkan kita sampai gambar Allah Tritunggal ada dalam kehidupan kita. Ini semoga kita mengerti firman Tuhan. Nah, sebenarnya awal penciptaan manusia sudah dicipta serupa, segambar dengan Allah. Tapi sayang dirusak oleh dosa. Sayang dirusak oleh dosa. Nah, sekarang ini Tuhan mau mengembalikan kita menjadi kepada gambar dan ciptaan yang semula. Gambar Allah Tritunggal ada. Untuk apa? Untuk dikembalikan ke Firdaus. Untuk kita bisa menyambut kedatangannya kembali yang kedua kali. Untuk kita masuk kerajaan 1000 tahun damai. Sampai Yerusalem baru kekal selama-lamanya. Kejadian 1 ayatnya yang ke-26. Kejadian pasal 1 ayatnya yang ke-26. Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ini pertama kali diciptakan, penciptaan awal dulu, manusia diciptakan serupa segambar dengan Allah. Sehingga berkuasa atas 3 binatang. Nah, sekarang ini, kalau manusia dikembalikan pada gambar Allah Tritunggal, maka akan menguasai 3 binatang. Itulah sekarang ini setan Tritunggal sebagai sumber masalah, sumbernya pencobaan, sumbernya dosa. Nah, jadi jika ada gambar Allah Tritunggal, maka mengalahkan setan Tritunggal sama dengan kita tidak dikuasai dosa, tidak dikuasai nabi palsu, kepalsuan, dan juga tidak dikuasai oleh antikris. Sehingga hidup kita, hidup di dunia, tetapi bersuasana surga. Jadi hidup di dunia, tetapi bersuasana surga. Bersuasana surga. Sampai benar-benar nanti kita menyambut kedatangannya kembali yang kedua kali, masuk Firdaus, kerajaan 1000 tahun damai, Yerusalem baru kekal selama-lamanya. Jadi pagi hari ini, kalau kita ikuti daging, tidak akan berkenan kepada Tuhan. Ayo ikuti roh. Mulai dari berjalan dengan roh, dipimpin oleh roh, sampai hidup oleh Roh Kudus. Tuhan memberkati kita semuanya. Pujian tadi kita nyanyikan kembali nomor 10 dari nyanyian tambahan, Indah Pada Waktunya. Ada waktu di hidupku, pencobaan berat menekan. Aku berseru, mengapa ya Tuhan, nyatakan kehendak-Mu. Ayat 2. Jalan Tuhan bukan jalan-Mu, jangan bimbang ataupun ragu. Nantikan Tuhan, jadikan semua indah pada waktunya. Pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya, indah pada waktunya. Ayat yang ketiga. Hari esok tiada ku tahu, namun tetap langkahku maju. Percaya Tuhan, jadikan semua indah pada waktunya. Sampai kita berlutut. Pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya,
indah pada waktunya. Dengan yang menyebabkan kesusahan, masalah. Sebab setan Tritunggal berkuasa. Tapi kalau pagi hari ini kita berjalan dengan Roh, kita dipimpin oleh Roh Kudus, sampai kita hidup dengan Roh, kita dikembalikan pada gambar ciptaan semula, menguasai setan Tritunggal, masalah selesai, dan kita dikembalikan ke Firdaus. Haleluya. Kita sembah Tuhan. Haleluya. 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 Haleluya Yesus.
Haleluya,
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, tetapkan firman-Mu dalam hati kami semuanya. Semua berjalan dalam roh, dipimpin oleh roh sampai hidup oleh Roh Kudus. Sampai kehidupan kami Tuhan diubahkan menjadi sama mulia dengan Engkau, bersama dengan Engkau selama-lamanya. Saya undang kita bersama bangkit berdiri. Jalan Tuhan. Ada waktu di hidupku, pencobaan berat menekan. Aku berseru, mengapa ya Tuhan? Nyatakan kehendak-Mu. Jalan Tuhan bukan jalan, jalan Tuhan bukan jalan-Mu. Jangan bimbang ataupun ragu, nantikan Tuhan, jadikan semua indah pada waktunya. Pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya, indah pada waktunya. Dengan sekali lagi dengan persoalan permasalahan yang terjadi sebab kehidupan manusia dikuasai oleh setan Tritunggal. Tapi jika kita dikuasai oleh Allah Tritunggal, semua masalah selesai. Angkat dua belah tangan kita ke atas, kita sembah Tuhan. Haleluya. 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 Engkau lihat tangan-tangan yang diulurkan ini Tuhan. Tolong kami semuanya. Hamba-Mu bersama dengan seluruh sidang jemaat-Mu, semua berjalan oleh roh, semua dipimpin oleh roh, semua hidup dalam roh, sampai kami diubahkan jadi sama mulia dengan Engkau, layak menyambut kedatangan-Mu kembali yang kedua kali di awan-awan yang permai. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tetapkan firman-Mu dalam hati kami semua. Turunkan tangan. Haleluya. Setiap ibadah di tempat ini biarlah Tuhan selalu hadir lewat firman yang dibuka rahasianya. Roh Kudus dan kasih-Mu Kau curahkan di tengah kami semuanya. Gembalakan kami baik yang di Ngunut, di Ngawi, di Nganjuk. Tergembala jarak jauh dimanapun berada, berikan kami kerinduan. Kami bisa bertekun 3 macam ibadah pokok. Kami mendengarkan firman-Mu, kami taat akan firman-Mu, kami mengalami kuasa firman-Mu. Mohon kemurahan-Mu seluruh sidang jemaat memiliki jabatan pelayanan dari Tuhan. Tidak ada yang terhilang, semuanya sampai masuk pesta nikah anak domba Allah. Penyebaran firman baik lewat Facebook, lewat YouTube, urapi semua dengan urapan-Mu yang suci. Banyak jiwa-jiwa dimenangkan dalam firman pengajaran yang benar. Pergumulan dalam nikah rumah tangga satukan sampai mencapai nikah sempurna. Pergumulan dalam ekonomi, keuangan, pekerjaan, Tuhan tolong seluruh sidang jemaat-Mu. Perusahaan anak-Mu di Taiwan, Tuhan tolong. Proyek perumahan di Ngawi, di Tuban, Tuhan tolong. Sebagai tenaga pengajar, tenaga kesehatan, sebagai lawyer, sebagai dokter dalam bidang perdagangan, pertokoan, pertanian, peternakan, perkebunan, pertambangan, jasa jahit, sewa menyewa mobil, bengkel, servis AC, jual beli mobil, mebel, kuliner,
makanan cepat saji, kue-kue sambil pecel madu, kos-kosan, asuransi, perbankan, keuangan, asisten rumah tangga, karyawan perusahaan, karyawan lapangan, pemborong bangunan, pengembang, sales, pelaut, fashion, depot, handicraft. Tuhan tolong semuanya, pembelian tanah, penjualan tanah, perizinan usaha, semuanya Tuhan menolong. Terima kasih Tuhan. Yang mencari pekerjaan Tuhan tolong, yang masih duduk di bangku sekolah berikan hikmat, kepandaian, kekuatan, kesehatan, ketaatan dari Tuhan. Demikian juga Tuhan yang masih duduk di bangku sekolah berikan hikmat, kepandaian, kekuatan, kesehatan, ketaatan dari Tuhan. Perjodohan kaum muda juga hamba serahkan dalam tangan kasih kemurahan-Mu, berikan satu iman yang benar, satu firman pengajaran yang benar, satu pelayanan yang benar, masuk kesatuan tubuh Kristus yang sempurna. Ibu Priska yang menghadapi latsar di Kupang juga Tuhan tolong berikan kekuatan kesehatan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saudara Yudi Yuni Masmes Moniria Jega, Ibu Pendeta Jega, Ibu Heri Bulasmi, Bu Jun, Bapak Ibu Kemi, Saudara Anton Bumul, Bu Santi, Bapak Ibu Stephen, Daniel, Stefani, Giovanni, Elizabeth, Bapak Ibu Elimarjo, Bapak Ibu Yuli, Pak Philip, Bu Ani, Yusi Egi, Bapak Acun, Ibu Yati, Anak Niko, Bapak Agus Esra, dan Ibu Nilamika Samuel, Ibu Yuni, Bu Rudi, Ibu Darmono, Bapak Ibu Setio, Bapak Ibu Yoel, Bapak Ibu Nolip, Bapak Ibu Yudo, Bapak Ibu Andi, Bapak Ibu Adrianus, Bapak Ibu Bayu, jamaah semuanya Tuhan. Nathanael, Veronica, Alexis, Mika, Rivel, Ima, Emma, Gepi, Resi, Tabet, Nego, Stephen, Dion, Rara, Cynthia, Harun, Cika, Denia, Samuel, Kevin, Tanisha, Glory, Tuhan tolong semuanya. Juga Magdalena, Yosua, Sadra, Johannes, Tuhan menolong. Audi, Tuhan menolong semuanya. Orang tua Ibu Stephen, keluarga Ibu Rita, keluarga Bapak Krishna, Swita Purba, keluarga Ibu Juari, David, keluarga Ibu Neti Pesi, keluarga Bapak Nadia, Putris, Pendeta Sadra, keluarga Bapak Barnabas, keluarga Ibu Doharni Pohan, keluarga Bapak Siregar, keluarga Bapak Simamura, keluarga Pak Kris, Tuhan tolong semuanya. Keluarga Bapak Sanggam, Sihombing, Julis Palulungan, keluarga Bapak Sukeni, keluarga Bapak Heri, keluarga Bapak Ridwan, keluarga Bapak Robert, keluarga Bapak Ambarita, Om Hari, keluarga Ibu Luseria Sitorus bersama Paramita Manurung, keluarga Yan Arkita, keluarga Hari Sucipto, Tuhan tolong semuanya. Juga Bapak Junaidi Nabi Tupulu bersama dengan keluarga, Bapak Sarno Ekor Harjo bersama dengan keluarga, Tuhan tolong semuanya. Bapak Apong bersama dengan keluarga, Tuhan tolong semuanya. Demikian juga Bapak, demikian juga Tuhan Ibu Lydia Liliani, Ibu Wiraningsih bersama dengan keluarga, Tuhan tolong semuanya. Juga Bapak Agus Mujoko, Tuhan tolong Tuhan semuanya. Mbak Luki bersama dengan keluarga, Tuhan tolong semuanya. Pak Malik bersama dengan keluarga, Bu Nardi bersama dengan keluarga, Tuhan tolong semuanya. Terima kasih Tuhan. Ibu Yuliana Endang bersama keluarga juga Tuhan tolong semuanya. Dan lain-lain saudara kami yang sempat mengikuti ibadah ini dimanapun berada tanpa kami sebutkan satu persatu jamaah mereka semuanya. Pak Martin bersama dengan keluarga, Tuhan tolong semuanya. Terima kasih Tuhan. Kuasa kegelapan dalam bentuk sakit penyakit mengganggu, bersatu hati kami mengusirnya. Di dalam nama Yesus pergi, darah Yesus berkuasa. Oleh bilur-bilur-Mu kami semuanya sudah disembuhkan, kami disehatkan, dikuatkan, tetap bisa beribadah melayani-Mu sampai Engkau datang kembali yang kedua kali. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demikian juga Tuhan, bangsa dan negara kami Tuhan menjaga, melindungi, memberkati. Bapak Presiden bersama staf sampai di bawah RT RW semuanya Tuhan tolong, Tuhan memberkati. Tetangga kanan kiri depan belakang semuanya Tuhan tolong, Tuhan berkati. Organisasi Gereja Pantai Kosta Tabernakel tetap hamba serahkan dalam tangan kasih kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan. Juga perjalanan Ibu Acun bersama Niko pagi hari ini ke Jakarta untuk lanjut sore nanti Tuhan ke Taiwan. Tuhan tetap menjaga, melindungi, jauhkan dari segala mara bahaya, sakit, penyakit, tangan-tangan jahat, kecelakaan, teroris dan lain-lain Tuhan. Kuasa kegelapan dalam bentuk apapun juga berusaha mengganggu saat perjalanan sampai di tempat tujuan. Bersatu hati kami mengusirnya di dalam nama Yesus pergi, darah Yesus berkuasa. Terima kasih Tuhan, mohon kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan, biarlah hari ini Tuhan jadikan hari yang diberkati oleh Tuhan bagi seluruh sidang jemaat-Mu. Juga ibu-ibu yang hamil Tuhan menjaga bayinya, ibunya sampai melahirkan dengan sempurna. Bapak Charlie bersama dengan keluarga, Bapak Netherlandsen bersama keluarga, Tuhan tolong semuanya. Terima kasih Tuhan. Kekasihku sekalian, kiranya berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Sang Putra dan Allah Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian mulai pagi hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa kami. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus berkati kita sekalian. Bahagia yang tak meninggalkan kasih dan kesetiaannya, Tuhan akan menghargainya. Yang bersandar pada Tuhan dan bukan pada akalnya, tulang-tulang
hasilnya. Lumbungnya akan diisi penuh sampai limpah ruah kebahagiaan semata-mata. Bahagia yang tak menolak didikan dan peringatannya, Dia mengajar yang dikasihinya. Seperti seorang ayah pada anak kesayangannya, agar hidupnya sejahtera. Berbahagia yang mendapat hikmat dan kepandaiannya, Tuhan ada di pihaknya. Keuntungannya melebihi emas, perak, permata, sebab Tuhan lah miliknya. Berbahagia yang mendapat hikmat dan kepandaiannya, Tuhan ada di pihaknya. Keuntungannya melebihi emas, perak, permata, sebab Tuhan lah miliknya. Sebab Tuhan